Selamat bertemu kembali teman-teman mahasiswa semua. Kali ini kita akan membahas tema mengenai distribusi term. Ya, setelah kita membahas mengenai proposisi dan juga berbagai macam masalah dalam membuat proposisi standar dan juga cara membuat proposisi standar, sekarang kita akan masuk ke dalam tema distribusi term. Ya, distribusi term itu adalah bicara tentang cakupan dan juga luas suatu term itu. Jadi, dalam distribusi term itu kita sebenarnya berupaya untuk menentukan apakah suatu term itu mencakup seluruh atau sebagian anggota kelas di dalam suatu proposisi. Ya, saya ulangi sekali lagi. Distribusi term itu adalah upaya menentukan apakah suatu term itu mencakup seluruh atau sebagian anggota kelas di dalam suatu proposisi, saudara-saudara. Ya, jadi dikatakan di distribusi itu kalau dia mencakup seluruh anggota kelas ya, dalam term tersebut. Sedangkan dikatakan tidak didistribusi apabila dia mencakup hanya sebagian anggota kelas. Distribusi term di dalam logika saudara-saudara itu sifatnya adalah tetap dan pasti. Jadi di setiap proposisi, baik proposisi A, proposisi E, proposisi I maupun proposisi O, itu antara subjek dan predikatnya tetap term apa saja yang didistribusi. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang distribusi term, kita akan lihat contoh. Perhatikan contoh di sini. Ada proposisi semua kuda adalah binatang. Ini adalah proposisi A. Ya, kenapa dia proposisi A? Karena di sini universal dan kopulanya adalah afirmatif, maka dia universal afirmatif. Perhatikan di sini, ini adalah proposisi A. Ya, semua kuda adalah binatang. Di sini kuda didistribusi, sedangkan konsep binatang atau term binatang tidak didistribusi. Perhatikan, term kuda di sini didistribusi, sedangkan di sini term binatang tidak didistribusi. Kenapa demikian? Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena semua kuda ya, semua kuda ini mencakup seluruh konsep kuda, seluruh term kuda yang adalah termasuk dalam binatang. Kita lihat kembali apa yang dimaksud dengan distribusi term. Perhatikan, ya, distribusi term itu apakah suatu term mencakup seluruh atau sebagian anggota kelas di dalam suatu proposisi. Dikatakan didistribusi apabila mencakup seluruh anggota kelas, sedangkan dikatakan tidak didistribusi apabila dia mencakup hanya sebagian anggota kelas. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Di sini kuda ini, saudara-saudara, ini semua kuda itu termasuk ke dalam binatang. Artinya apa? Tidak satu pun dari kuda yang tidak masuk dalam konsep binatang. Dengan demikian, konsep kuda di dalam proposisi A itu didistribusi. Kenapa? Karena mencakup seluruhnya. Ya. Luasnya adalah semua, seluruhnya. Lalu kenapa binatang? Term binatang di sini tidak didistribusi. Karena konsep binatang hanya mencakup sebagian saja. Tidak semua binatang itu hanya kuda, gitu loh. Ada yang lain juga, ada anjing, ada kucing ya. Tetapi di sini term kuda ya itu mencakup seluruhnya adalah binatang. Sedangkan binatang itu hanya mencakup sebagian ya. Dari binatang itu adalah kuda, saudara-saudara. Makanya di dalam proposisi A ya, konsep term binatang ini tidak didistribusi, sedangkan kuda didistribusi. Artinya ya di dalam proposisi A itu subjek itu selalu didistribusi, sedangkan predikat selalu tidak didistribusi. Ingat tadi distribusi term itu sifatnya tetap, begitu ya, di dalam setiap proposisi, saudara-saudara ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh berikutnya, yaitu proposisi E ya. Di sini kita ambil contoh, semua kuda bukan binatang. Semua kuda bukan tumbuhan. Nah, di sini term kuda dan juga term tumbuhan kedua-duanya didistribusi. Kenapa? Karena memang
mencakup seluruh dari term kuda dan juga term tumbuhan. Artinya apa? Semua kuda, tidak satu pun, ya, semua kuda itu tanpa terkecuali itu adalah bukan tumbuhan. Artinya semua. Ingat tadi yang disebut dengan distribusi term itu adalah mencakup seluruh anggota kelas, saudara-saudara. Ya, sedangkan tidak didistribusi mencakup hanya sebagian anggota kelas. Sedangkan di dalam proposisi E, ini semua kuda bukan tumbuhan, artinya term kuda ini mencakup seluruh kelas kuda. Dan di sini tumbuhan mencakup seluruh konsep tumbuhan, ya, yang bukan termasuk ke dalam kuda dan kuda tidak termasuk ke dalam tumbuhan, ya. Artinya saudara-saudara, di dalam proposisi E, baik subjek maupun predikat itu kedua-duanya selalu didistribusi, gitu, ya. Maka ya, kalau nanti misalnya ada soal, ya, saya menunjukkan, lihatlah proposisi berikut. Semua kuda bukan tumbuhan. Term manakah yang didistribusi? Maka kamu tinggal jawab term kuda sebagai subjek dan juga term tumbuhan sebagai predikat. Sebab di dalam proposisi E, kedua-duanya baik term subjek maupun term predikat adalah didistribusi. Begitu, saudara-saudara. Nah, proposisi E sekali lagi kedua-duanya didistribusi, ya. Sedangkan di proposisi I, ya, itu hanya mencakup sebagian kedua-duanya baik subjek maupun predikat. Itulah sebabnya di dalam proposisi I, baik subjek maupun predikat itu tidak ada yang didistribusi karena hanya mencakup sebagian dari anggota kelas dari term tersebut. Kita lihat contoh. Sebagian mahasiswa adalah orang rajin. Di sini konsep mahasiswa hanya mencakup sebagian sebagai subjek, maka dia tidak didistribusi. Dan juga di sini predikat hanya mencakup sebagian dari orang rajin. Itulah sebabnya ya, di dalam proposisi I, kedua-duanya baik subjek maupun predikat tidak ada yang didistribusi, saudara-saudara. Sedangkan di proposisi O itu hanya predikat saja yang didistribusi, sedangkan subjeknya tidak didistribusi. Ya, karena apa, saudara-saudara? Ya, karena subjek di dalam proposisi O itu hanya mencakup sebagian saja, sedangkan predikat di dalam proposisi O itu mencakup seluruh term predikat tersebut. Kita lihat contoh. Sebagian mahasiswa, ya, di sini hanya sebagian dari mahasiswa, ya, itu adalah tidak termasuk ke dalam semua orang malas, ya. Di sini artinya proposisi O itu hanya predikat saja yang didistribusi, sebab ya, predikat di dalam proposisi O itu selalu mencakup seluruh anggota kelas, sedangkan subjeknya itu tidak didistribusi, ya. Nah, distribusi term ini, saudara-saudara, itu nanti akan sangat penting untuk materi-materi setelah kita ya UTS, begitu, ya. Nanti ini akan banyak sekali kita gunakan, terutama bagaimana menyesuaikan penalaran di dalam kegiatan akal budi tahap ketiga, gitu. Itulah sebabnya distribusi term itu penting, tapi ingat bahwa distribusi term itu sifatnya tetap, ya. Maka kita tinggal membaca saja sebenarnya. Proposisi A, subjeknya saja yang didistribusi. Proposisi E, subjek predikat kedua-duanya didistribusi. Sedangkan proposisi I, tidak ada satupun yang didistribusi. Dan proposisi O, hanya predikat saja yang didistribusi dan subjeknya tidak didistribusi. Begitu ya. Inilah bagannya, bisa kamu baca, dan ada cara mudah sebenarnya untuk menghafal atau memahami distribusi term agar nanti mudah ya digunakan ketika kamu ya mengerjakan soal-soal setelah UTS nanti, karena ini nanti akan kita banyak gunakan setelah UTS, dan juga nanti ada beberapa soal yang masuk ke dalam UTS mengenai distribusi term, saudara-saudara. Kita lihat ya. Di sini kita bisa mudah untuk mengingat distribusi term dengan membuat mnemonik, ya, mnemonik distribusi term, saudara-saudara. Ya, mnemonik itu apa? Mnemonik itu adalah singkatan yang memudahkan kita untuk mengetahui, mengingat dan menghafal sesuatu. Ya, di sini saya singkat menjadi AC di top. Ya, AC di top. Jadi cara membacanya bagaimana? Cara membacanya begini. Proposisi A, subjek saja yang didistribusi, ya. Proposisi E, ya, di sini D, gitu toh.
dua-duanya didistribusi baik subjek maupun predikat, ya. Proposisi I di sini T tidak ada yang didistribusi, dan proposisi O yang terakhir predikat saja yang didistribusi. Saudara-saudara, ini adalah mnemonik ya untuk mengingat dengan mudah tentang distribusi term, karena distribusi term di dalam proposisi A, I, E, O itu sifatnya tetap antara subjek ataupun predikat bagian mana yang didistribusi. Saudara-saudara, demikian dulu materi tentang distribusi term. Semoga membantu kamu untuk perkuliahan logika. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.